Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah tentangnya dari seorang sahabat namanya Abu Rafi. Pada saat itu beliau bercerita, aku pernah melempari pohon kurma menggunakan batu. Diketahui oleh orang-orang Ansar sehingga aku dibawa ke hadapan Rasulullah. Aku merasa bahwasanya aku akan diadili, dihukum. Ternyata ketika di hadapan Rasulullah, dengan lemah lembut Rasulullah bertanya kepadaku, "Nak, mengapa engkau melempari pohon kurma itu menggunakan batu?" "Aku lapar ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat yang lemah lembut kepadaku. "Hendaklah engkau makan apa-apa yang jatuh di bawahnya, jangan engkau melemparinya." Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anak ini senantiasa merasa puas dan kenyang dalam kehidupannya." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwasannya bagaimana cara Rasulullah itu mendidik seorang anak. Jauh daripada kata kekerasan, beliau lebih menggunakan dengan cara yang lemah lembut. Itu yang harus kita contoh sebagai orang tua, sebagai pendidik, sehingga mampu menciptakan pendidikan yang ramah, yang berkasih sayang, yang dimana seorang anak merasa aman, nyaman, tentram, tidak merasa didiskriminasi, diakui perasaannya, dia merasa bahwasannya kita menyayangi dia. Ingat dalam hadis dikatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk menciptakan pendidikan yang ramah dan berkasih sayang itu. Hendaklah kita terapkan 5S, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. S yang pertama adalah salam. Sebarkan salam kepada orang lain. Selain salam itu dapat menjadikan doa selamat untuk kita, salam itu akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan orang lain, saling mencintai. Hafsus salam bainakum, kata Rasulullah. Sebarkan salam di antara kalian, sehingga kalian akan saling mencintai. S yang kedua adalah senyum. Dengan menunjukkan wajah senyum kepada saudara kita, selain menjadikan hati kita tenang, tentram, nyaman, dengan senyum itu kita juga mendapat pahala sedekah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. S yang ketiga adalah sapa. Kita menyapa dia, kita tunjukkan bahwasanya kita itu peduli. Mereka juga pasti akan peduli kepada kita. Sehingga apa? Timbul rasa percaya dan care di antara kita. Kemudian yang S yang keempat adalah sigap. Setelah kita dekat dengannya, peduli kepadanya, tahu permasalahannya, kita harus sigap hadirin sekalian. Sigap dalam apa? Membantunya, menolongnya, memberikan jalan keluar atau solusi daripada setiap permasalahan yang tengah ada. Dan S yang kelima adalah sopan. Kita sebagai seorang orang tua misalkan, kita harus menjadi contoh. Ketika kita sebagai seorang pendidik pun, kita harus menjadi contoh. Seorang guru apalagi, seseorang yang digugu dan ditiru. Hendaklah dalam aktivitasnya dia mencerminkan kesopanan, etika, akhlak, adab, tata bicara yang baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terapkan 5S ini dalam kehidupan kita. Salam, senyum, sapa, sigap, sopan, sehingga kita akan terbentuk menjadi pribadi yang soleh, yang baik, yang beretika, berakhlak, dan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.